Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa pada pembelajaran matematika kelas 9 semester 5 tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kegiatan 3.1 memahami konsep bilangan berpangkat. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Indikatornya, pertama, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan berpangkat rasional. Tujuan pembelajaran, pertama, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan sampai benar. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan berpangkat rasional sampai benar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat pangkat 0 dan pangkat negatif sampai benar. Nilai karakter yang dikembangkan. Pertama, ikuti protokol kesehatan COVID-19, religius, jujur, disiplin, percaya diri, dan teliti. Tiga titik satu menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Pertanyaan penting yang harus kalian pahami, bagaimana cara menuliskan perkalian bilangan dari bentuk perpangkatan 7 pangkat 6? Untuk menjawab pertanyaan 7 pangkat 6 di atas, amatilah tabel di bawah ini. Pada tabel berikut ada 3 kolom. Kolom yang pertama perpangkatan, kolom yang kedua bentuk perkalian, dan kolom yang ketiga hasil perpangkatan. Pada kolom perpangkatan, yang pertama 4 pangkat 1. Bentuk perkaliannya adalah 4. Sedangkan hasil perpangkatannya 4. Selanjutnya, pada perpangkatan 4 pangkat 2 bentuk perkaliannya 4 kali 4 hasil perpangkatannya adalah 16. Yang ketiga, 4 pangkat 3 bentuk perkaliannya 4 kali 4 kali 4 hasil perpangkatannya adalah 64. Yang keempat, 5 pangkat 4 bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 karena pangkatnya 4. Dan hasil perpangkatannya adalah 625. Yang kelima, 10 pangkat 5 bentuk perkaliannya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Dan hasil perpangkatannya adalah 100.000. Jadi, penulisan perkalian bilangan berpangkat dari 7 pangkat 6 akan sama saja dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 kali. Karena 7 dipangkatkan 6. Berdasarkan tabel di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa
Perpangkatan adalah perkalian berulang sebuah bilangan dengan bilangan itu sendiri. Dengan demikian, perpangkatan suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N. A merupakan bilangan pokok atau basis, N merupakan pangkat atau eksponen. Secara umum, perpangkatan A pangkat N dapat ditulis A pangkat N sama saja dengan A kali A kali A kali A kali A kali titik kali A sebanyak N faktor. Contoh 1. Nyatakan perkalian berulang berikut dalam perpangkatan. A min 6 kali min 6 kali min 6 kali min 6. B min kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9. Mohon kalian perhatikan contoh A, contoh 1A dan 1B ini. Nah, di sini cara penyelesaiannya. Poin A, min 6 kali min 6 kali min 6 kali min 6. Karena yang dikalikan berulang sebanyak 4 kali adalah min 6, maka min 6 merupakan bilangan pokok dan 4 merupakan pangkat. Sehingga jika dinyatakan dalam perpangkatan menjadi min 6 dipangkatkan 4. Diperoleh dari operasi min 6 kali min 6 kali min 6 kali min 6 sebanyak 4 kali. Kemudian untuk poin B, min kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9. Karena yang dikalikan berulang sebanyak 5 kali adalah 9, maka 9 merupakan bilangan pokok dan 5 merupakan pangkat. Sehingga jika dinyatakan dalam perpangkatan menjadi min 9 pangkat 5. Diperoleh dari operasi min kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9. Contoh 2. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. A min 0,2 dipangkatkan 5. B min 0,2 pangkat 5. Cara penyelesaian. A min 0,2 dipangkatkan 5 akan sama saja dengan min 0,2 kali min 0,2 kali min 0,2 kali min 0,2 kali min 0,2 sebanyak 5 kali karena pangkatnya atau eksponennya 5. Kemudian B, min 0,2 pangkat 5 sama saja dengan min 0,2 kali 0,2 kali 0,2 kali 0,2 kali 0,2 sebanyak 5 kali karena pangkatnya 5. Kemudian selanjutnya poin 3.1.2 menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan berpangkat rasional. Kalian telah mengetahui arti dari perpangkatan.
Bagaimana cara menentukan hasil dari perpangkatan 81 pangkat 1/4? Dan bagaimana cara menyatakan perpangkatan jika hasilnya diketahui? Sebelum menjawab dari pertanyaan hasil dari perpangkatan 81 pangkat 1/4, amati cara penyelesaian contoh soal berikut. Contoh 1, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 3. Nah, kita akan menyatakan bilangan 729 dalam bentuk perpangkatan dengan basis 3. Contoh 2, temukan nilai X pada persamaan matematika di bawah ini. 6 pangkat X sama dengan 1296. Contoh penyelesaian. Contoh 1, 729 diubah menjadi perpangkatan dengan basis 3. Maka bisa dicari dengan cara dibagi bilangan 3, yaitu 729 dibagi 3 hasilnya 243, 243 dibagi 3 hasilnya 81, 81 dibagi 3 hasilnya 27, 27 dibagi 3 hasilnya 9, 9 dibagi 3 hasilnya 3, kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Maka 729 diubah dengan basis 3 menjadi 729 sama saja dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 6 kali 3-nya. Sama saja dengan 3 pangkat 6. Jadi 729 sama dengan 3 pangkat 6. Contoh penyelesaian dari contoh 2. Nilai X pada persamaan 6 pangkat X sama dengan 1296 dapat dicari dengan cara pembagian berusun dengan dibagi bilangan 6, yaitu 1296 dibagi 6, 216. 216 dibagi 6, 36. 36 dibagi 6 sama dengan 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka 6 pangkat X sama saja dengan 1296. 6 pangkat X sama saja dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6. 6 pangkat X sama dengan 6 dipangkatkan 4 atau 6 pangkat 4. Karena di sini bilangan pokoknya basisnya 6, ini juga 6. Maka X sama saja dengan 4. Dari penyelesaian contoh soal tersebut, untuk menjawab pertanyaan dari 81 pangkat 1/4 di atas, amati uraian berikut. Nomor 1, operasi perkalian pada perpangkatan. Kolom yang keduanya perkalian berulang, dan kolom yang ketiganya perpangkatan. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 sama saja dengan, ini 2 pangkat 4-nya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Untuk yang 2 pangkat 3-nya adalah 2 kali 2 kali 2, sehingga perpangkatannya menjadi 2 pangkat 7. Dengan 2 ada 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga menjadi 2 pangkat 7. Atau sama saja dengan 2 pangkat 4 ditambah 3 daripada ini.
Yang pertama 2 pangkat 4, yang kedua 2 pangkat 3, sehingga perpangkatan 2 pangkat 7 itu diperoleh dari 2 pangkat 4 ditambah 3. Selanjutnya, min 3 dipangkatkan 2 kali min 3 dipangkatkan 4. Perkalian berulangnya, min 3 pangkat 2 atau dipangkatkan 2 ini min 3 kali min 3. Sedangkan yang kedua ini min 3 dipangkatkan 4, min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 ada 4. Sehingga perpangkatannya adalah min 3 pangkat 6. Min 3 pangkat 6 ini diperoleh dari min 3 dipangkatkan 2 tambah 4. 2 dari mana? Kita lihat di sini. Ini 2 pangkatnya, ini 4. Sehingga min 3 itu dipangkatkan 2 tambah 4. Yang kedua, kolom yang pertama, pemangkatan suatu perpangkatan. Kolom yang kedua, perkalian berulang. Dan kolom yang ketiga, perpangkatan. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Perkalian berulangnya. Di sini 3 pangkat 3, ini pangkatnya 2. Jadi 3 pangkat 3 itu ada 2 kali. Jadi 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Sehingga akan sama saja dengan 3 kali 3 kali 3. Kali 3 kali 3 kali 3. Perpangkatannya adalah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 diperoleh dari 3 pangkat 3 kali 2. 3 ini diperoleh dari ini pangkat asal, dan 2 ini diperoleh dari pangkat yang kedua. Sehingga 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu sama saja 3 pangkat 6. 6 sama saja dengan 3 kali 2. Selanjutnya, 81 dipangkatkan 1/4, perkalian berulangnya. Ini diubah. 81 ini dibagi 3 dulu menjadi 27, dibagi 3 lagi menjadi 9, dibagi 3 lagi menjadi 3, dibagi 3 lagi menjadi 1. Sehingga 81 itu kita ubah menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga menjadi 3 pada perpangkatan ini 3 pangkat 4. Dikali 1/4 berdasarkan yang tadi ini. Sama dengan 3. Pada tabel 1 menunjukkan sifat perkalian bilangan dengan basis atau bilangan pokok yang sama. Artinya kalau bilangan itu A, maka A dipangkatkan M kali A dipangkatkan M akan sama saja dengan A pangkat M tambah M. Pada tabel yang kedua, 81 pangkat 1/4 akan sama saja dengan 81 diubah tadi dengan dibagi 3 sehingga diperoleh 3 pangkat 4 dipangkatkan 1/4. Maka 3 pangkat 4 bisa disederhanakan dengan 4 ini. Hasilnya menjadi 3. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan hasil dari bilangan bulat berpangkat rasional, yang pertama, ubahlah bilangan bulat tersebut menjadi bilangan berpangkat. Yang kedua, gunakan sifat pemangkatan bilangan berpangkat, yaitu A pangkat P dipangkatkan I akan sama saja dengan A pangkat P kali I.
Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami penjelasan singkat ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya sekalipun pembelajarannya ini udah metode dari PowerPoint. Mudah-mudahan tidak mengubah semangat dan perjuangan kalian untuk tampil beda pada tahun ajaran ini. Sehingga sekalipun kita jarak jauh, kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini. Kalaupun ada hal-hal yang kurang bisa dipahami nanti, kalian bisa bertanya langsung melalui WA-nya masing-masing. Mari kita lanjutkan dengan poin yang ketiga, titik 13, mengidentifikasi sifat pangkat nol dan pangkat negatif. Poin 3.1.3.1, mengidentifikasi sifat pangkat nol. Perhatikan dan amati uraian berikut ini. Berdasarkan sifat pembagian bilangan bahwa A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 akan sama saja dengan A pangkat 4 dikurangi 4, sama saja dengan A pangkat 0. Sedangkan jika diuraikan berdasarkan perkalian berulang, diperoleh A pangkat 4 per A pangkat 4 akan sama saja dengan A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Kemudian per A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 1. Atau secara singkat, A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 sama dengan 1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa A pangkat 4 dibagi A pangkat 4 itu sama saja penulisannya dengan A pangkat 4 per A pangkat 4. Sudah kita ketahui tadi di atas, A pangkat 4 dibagi A pangkat 4, yaitu ini. A pangkat 4 dibagi A pangkat 4, hasilnya A pangkat 0. Sedangkan A pangkat 4 per A pangkat 4 ini hasilnya sama dengan 1. Sehingga A pangkat 0 itu sama saja dengan 1. Untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0, maka selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana anak-anak? Paham kalian semuanya? Ya mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ya, kalaupun nanti sekali lagi ada hal yang kurang paham, bisa kalian bertanya pada Bapak secara langsung. Kita lanjutkan dengan poin 3.1.3.2, mengidentifikasi bilangan berpangkat bulat negatif. Mengidentifikasi bilangan berpangkat bulat negatif. Perhatikan dan amati uraian berikut. Berdasarkan sifat pembagian bilangan bahwa 1, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 6 akan sama saja dengan 2 pangkat 3 dikurangi 6. Sama dengan 2 pangkat min 3. Akan sama saja dengan 1 per 2 dipangkatkan 3 atau 1 per 2 pangkat 3. Yang kedua, 3 pangkat 3 per 3 pangkat 5 akan sama saja dengan 3 pangkat 3 dikurangi 5. Sama saja dengan 3 pangkat min 2. Sama saja dengan 1 per 3 pangkat 2. Dari uraian di atas, maka untuk bilangan berpangkat lain, misal A kuadrat per A pangkat 4 akan sama saja dengan A kali A per A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Diperoleh hasilnya 1 per A kuadrat. Sedangkan berdasarkan sifat pembagian bahwa
A pangkat 2 dibagi A pangkat 4 akan sama saja dengan A pangkat 2 dikurangi 4. Atau sama saja dengan A pangkat min 2. Jadi, bentuk 1 per A kuadrat akan sama saja dengan A pangkat min 2. Secara umum ditulis A pangkat min N akan sama saja dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tidak sama dengan 0. Perhatikan contoh-contoh berikut. 1. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. A 1 per 3, B A pangkat min 3 kali B pangkat 4 per 3C pangkat 5. Yang kedua, sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. A min B pangkat min 3, poin B-nya 3X pangkat min 2, C pangkat min 7. Contoh yang ketiga, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut ini. A 3 pangkat min 4, B min 4 pangkat min 2, C min 4 pangkat min 3, D 1 per 5 pangkat min 2, dan E 3 pangkat min 3 ditambah 9 pangkat min 2. Cara penyelesaian contoh 1. A 1 per 3 apabila dinyatakan dalam pangkat bilangan bulat negatif akan sama saja dengan 1 per 3 pangkat 1 akan sama saja dengan 3 pangkat min 1. 1 per 3 sama saja dengan 3 pangkat min 1. B. A pangkat min 3, B pangkat 4 per 3C pangkat 5 akan sama saja dengan A pangkat min 3, 3 pangkat min 1, C pangkat min 5, B pangkat min 4. A pangkat min 3 tetap, 3 pangkat min 1, C pangkat min 5. Kemudian B pangkat 4 jadi B pangkat min 4. Kita lanjutkan dengan cara penyelesaian contoh 2. Contoh 2A, min B pangkat min 3 akan sama saja dengan min 1 per B pangkat 3. Ini dinyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif. Kemudian poin B-nya 3X pangkat min 2, C pangkat min 7. Apabila dinyatakan dalam bentuk pangkat positif, akan menjadi 3 per X pangkat 2, C pangkat 7. Kita lanjutkan dengan cara penyelesaian contoh 3. 3A. 3 pangkat min 4 akan sama saja dengan 1 per 3 pangkat 4.
Hasilnya akan sama saja dengan 1/81. Kemudian contoh 3B. Min 4 dipangkatkan min 2 menjadi 1/min 4 dipangkatkan 2 akan sama saja dengan 1/16. Itu min 4 kali min 4. Kemudian poin C, min 4 dipangkatkan min 3. Sama saja dengan 1. Diulangi, poin C, min 4 dipangkatkan min 3 akan sama saja dengan min 1/4 pangkat 3. Sama dengan min 1/4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali akan sama dengan min 1/64. Untuk poin 3D, 1/5 pangkat min 2 akan sama saja dengan 5 pangkat 2. Sama saja dengan 25. Untuk poin 3E. 3 pangkat min 3 ditambah 9 pangkat min 2. Ini sama dengan 1/3 pangkat 3 ditambah 1/9 pangkat 2 akan sama saja dengan 1/27 ditambah 1/81. Akan sama saja dengan 3 ditambah 1/81 sama saja dengan 4/81. Demikian anak-anakku sekalian pada pertemuan pertama ini, dan mudah-mudahan pada pertemuan yang kedua bisa kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dan lupa, untuk latihannya nanti akan Bapak kirimkan melalui WA kalian masing-masing. Terima kasih.